Bismillahirrahmanirrahim. Ada hewan-hewan yang tidak boleh kita pelihara secara mutlak. Terutama hewan-hewan yang disuruh oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ada perintah khusus membunuhnya. Ya. Seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW yang sangat jelas. Ada 5 hewan, seperti dalam hadis, khamsu fawasiqu tuqtalna fil hilli wal haram. Al-hayyatu wal ghurabul abqa' wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayyah. Tentu hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 1198. Ada 5 macam hewan fasik, artinya selalu ganggu orang, yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Tanah halal maksudnya tanah yang tidak Allah batasi dengan wilayah yang tidak boleh melakukan apa-apa di dalamnya. Wilayah haram kayak Mekah sama Madinah, ada wilayah haram, nggak boleh cabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya. Tapi 5 hewan ini boleh dibunuh di wilayah halal atau di wilayah haram. Walaupun dekat Masjid Haram Mekah boleh dibunuh nih. Padahal umumnya tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya gitu. 5 ini adalah yang pertama ular. Kemudian yang kedua burung gagak yang putih punggung dan perutnya. Yang ketiga tikus. Yang keempat anjing buas, dan yang kelima burung raja wali. Ini disebutkan tentang masalah bolehnya dibunuh. Maka dengan bolehnya dibunuh berarti dia tidak boleh dipelihara. Karena jangankan kita pelihara, lewat saja boleh dibunuh. Jelas tidak boleh dipelihara, gitu kan? Dalam riwayat lain juga disebutkan cicak. Siapa yang membunuh cicak maka akan mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah punya cambuk khusus untuk mencambuk cicak gitu. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Tidak selamanya apa yang Allah perintahkan harus kita cari hikmahnya. Kita imani, kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya sudah, tetap aja kita imani. Masa kalau nggak ada hikmahnya lalu kita tidak jalankan, kan tidak mungkin. Ada hewan yang tidak boleh dimakan, tapi masih boleh dipelihara. Ini jenis yang ketiga. Tadi ada hewan yang mutlak dianjurkan untuk dipelihara. Semua yang halal dimakan boleh kita pelihara, terutama hewan ternak tadi. Termasuk hewan-hewan air ya, halal semua dipelihara. Ikan, udang, segala macam, apalah cumi. Ini semua boleh. Ada hewan yang tidak boleh tadi, terutama 6 jenis hewan itu yang sudah disebutkan karena disuruh bunuh. Ada hewan tidak boleh dimakan, tapi boleh dipelihara. Jenis yang ketiga. Seperti contoh misalnya kucing, ya, keledai. Keledai ini tidak boleh dimakan, walaupun dia tidak bertaring. Karena selesai perang Khaybar, baginda Nabi SAW mengharamkan keledai. Waktu itu para mujahidin kelaparan, habis makanan. Lalu lewatlah keledai-keledai liar. Keledai liar. Kemudian Nabi SAW melihat waktu keluar dari kemahnya, kendi-kendi periuk-periuk sahabat lagi dibasak dan mendidih. Maka beliau mencium bau makanan. Beliau melihat semua periuk menyala, tidak ada makanan nih. Kata Nabi SAW, dari mana? Apa yang kalian masak? Dari mana kalian dapatkan? Kata salah satu sahabatnya, Rasulullah, ini keledai. Keledai ini ada 2 macam juga ya, kita harus tahu. Ada keledai ahli, ada keledai wahsyi. Himar ahli wa himar wahsyi. Keledai ahli yang tinggal bersama manusia, warnanya abu-abu, kadang-kadang coklat. Bentuknya mirip kuda tapi pendek. Ini tidak ada di Indonesia. Jenis ini biasanya ada di Timur Tengah. Dia sangat kuat fisiknya, dia bisa naik gunung. Tapi lambat kalau jalan, tidak seperti kuda. Biasanya keledai dipakai juga untuk tunggangan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, saking kuatnya keledai itu, memikul benda-benda, sampai dalam surah Jumu'ah Allah mengatakan, kamathalil himari yahmilu asfara. Kalau orang-orang yang ahli kitab, yang tidak mau pelajari Alkitab itu, maka mereka seperti keledai, yang cuma tahu memikul benda-benda berat. Kitab-kitab kalau kita taruh di atas keledai diangkat semua sama dia. Badannya kuat, tapi dia tidak ngerti, tidak bisa baca. Orang-orang ahli kitab yang tahu isi Injil atau Taurat mereka tidak mau amalkan, seperti keledai yang memikul benda-benda itu. Allah sebutkan kalimat himar, gitu kan? Juga dalam surah Luqman, yang waktu Luqman
mengingatkan anaknya, tidak boleh angkat suara. Lalu dia mengatakan, inna angkaral aswati la sautul hamir. Jangan kau angkat suaramu, karena seburuk-buruk suara itu suaranya keledai. Kalau dia itu kalau teriak suaranya memekik, nggak enak, gitu kan. Maka cirinya biasa di Timur Tengah itu kelihatan. Saya waktu di Mesir pernah lihat, ya. Kemudian waktu itu hari sempat datang ke Jordan, saya pernah lihat sendiri. Dan mereka biasa gunakan untuk menarik gerobak-gerobak, ya, menungganginya untuk naik ke atas gunung. Waktu kami kunjungi kota Petra itu di Jordania, itu ditawarkan untuk naik ke gunung, bayar sekian. Memang dia kuat, tapi ini jenis hewan keledai atau himar ahli yang tidak boleh dimakan, ini yang diharamkan. Ada keledai liar, namanya himar wahshi, ini kuda zebra. Zebra itu masuk dalam kelompok, kalau dalam agama kita adalah keledai, bukan kuda sebenarnya. Dia masuk dalam keledai. Jadi dia bukan kuda yang umumnya, tapi dia masuk ke dalam keledai. Tapi ini halal. Kalau keledai ini halal, maksudnya kuda itu halal. Kuda zebra itu. Di sini teman-teman sekalian, keledai dilarang oleh Nabi SAW makan. Waktu Nabi lihat periuk-periuk sahabat lagi penuh dengan bumbu-bumbu dan daging yang dimasak. Karena para mujahidin kehabisan makanan. Maka Nabi SAW tanya, apa ini? Dan dari mana kalian dapat? Mereka bilang ini adalah keledai ahli, ya. Maksudnya keledai yang dilarang itu loh, yang warna abu-abu sama merah kecoklatan, tapi bukan zebra. Dan dia waktu itu belum dilarang, belum ada larangan. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya. Dan pada saat itu juga Nabi SAW mengharamkan semua yang bertaring. Maka sahabat pun menuangkan periuk-periuk tersebut dan tidak jadi memakannya. Tapi keledai ini boleh dipelihara, walaupun dia tidak boleh dimakan, hukumnya haram. Sama dengan kucing. Kucing kata Nabi SAW, tawafuna alaikum, yang jalan di tengah-tengah kalian, sering hidup sama manusia. Dia bertaring, tapi boleh dipelihara. Gitu. Cuma nggak boleh dimakan. Jadi jenis-jenis hewan ini harus difahami. Gitu kan. Tetapi secara global, bermuamalah dengan hewan-hewan ini, kalau kita jalankan hukum-hukum syar'i padanya ada pahala. Khusus hewan yang boleh dipelihara dan hewan baik itu boleh dipelihara dan halal dagingnya seperti unta, kambing, sapi dan semua hewan air, atau hewan yang tidak boleh dimakan tapi boleh dipelihara, ini semua ada pahala padanya. Pahalanya kalau kita memberikan kasih sayang padanya, artinya kita tidak menyiksanya. Kalaupun darurat akan membunuh, kata Nabi SAW, kalau kalian bunuh-bunuhlah dengan cara yang baik. Tapi hewan yang tengah-tengah tadi, yang harus dibunuh, ini justru pahala kalau dibunuh. Kecuali dari 6 hewan tadi, ular, kemudian kalajengking, ya, kalajengking tadi belum disebut ya, kalajengking itu juga masuk di dalamnya. Ada hadis yang lain menyebutkan masalah itu. Di hadis tadi saya bacakan tidak disebutkan, tapi ada hadis yang lain menyebutkan tentang kalajengking juga. Berarti 7 jenis hewan. Ular, kemudian burung gagak, ya. Kemudian tikus, anjing buas, raja wali, cecak, dan juga kalajengking. Ini boleh dibunuh. Baik, khusus ular teman-teman sekalian, dibedakan kata para ulama antara ular yang kita temukan di jalan dengan hewan yang kita temukan di rumah. Hukumnya berbeda. Kalau di rumah, anjuran baginda Nabi SAW sebelum dibunuh, itu harusnya diingatkan dulu. Diingatkan dulu. Diingatkan sampai 3 kali, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Kalau dia tidak mau diingatkan 3 kali keluar, maka bunuhlah dia. Tapi kalau dia keluar, berarti dia jelmaan syaitan, jin, suruh pergi. Dan kalau dia jin, dia akan pergi. Kalau dalam rumah, kalau di luar rumah nggak usah antum usir-usir, nggak usah bilang keluar. Ya. Karena sudah halal dibunuh. Ya. Dan ini terjadi kepada seorang sahabat, pengantin baru, sahabat ini. Baru menikah, dia rupanya baru kumpul beberapa waktu sama istrinya, kemudian dia ingin hadir di majelis Nabi SAW. Tinggalkanlah istrinya sendiri di rumah, kemudian dia pergi ke masjid. Waktu dia pulang ke rumahnya, dia merasa nggak enak. Dia pulang ke rumahnya, dia temukan istrinya ada di depan rumah. Dan dalam kondisi tidak semua sempurna tutup hijab, gitu kan. Ada sebagian rambut yang terlihat, sebagian kulit yang terlihat. Cemburu dia marah.
Lalu kata istrinya, jangan kau cemburu dulu. Lihat ada apa di dalam yang membuat saya keluar. Maka dia pun masuk ke dalam, ternyata ditemukan ada ular besar di atas ranjangnya. Maka si laki-laki itu pun menghunuskan pedangnya, lalu dia melawan ular itu. Sampai akhirnya terbunuhlah dua-duanya, si ular dan si sahabat tadi. Lalu terdengarlah hal tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan semestinya salah seorang dari kalian mengingatkan dulu kalau ada ular di rumahnya sampai 3 kali. Ada khilaf di antara ulama mengatakan 3 kali itu 3 kali ucapan atau selama 3 hari. Gitu kan. Tapi Allahu a'lam, tentu saya kalau ditunggu 3 hari bahaya juga ini. Ya. Jadi makanya lebih baik diingatkan, disuruh pergi, gitu kan. Ini khusus masalah ular. Tapi kalau kalajengking dan yang lainnya tidak ada, tetap saja boleh dibunuh. Tentu masalah anjing juga ada penyebutan hadis yang lain ya. Kalau anjing umumnya anjing buas di sini, bukan semua anjing. Anjing buas artinya selalu mau mengganggu orang, maka itu boleh dibunuh, gitu. Karena ini mengganggu orang. Kalau ada pemiliknya kita sampaikan pemiliknya, ini anjing mengganggu, gitu kan. Kalau enggak maka kita akan membunuhnya kalau dia tidak. Karena setiap orang lewat diganggu. Orang mau ke masjid dikejar, orang mau ini dikejar, misal. Ada orang begitu kan? Ya. Jadi kan ada tetangganya orang muslim lalu kemudian anjingnya ganggu orang. Dia ingatkan, kalau dia tidak mau 2 kali, 3 kali, sampaikan Pak RT tidak mau, ini anjing kita akan bunuh nih. Karena mengganggu orang lain. Gitu kan. Tapi tentu kita ingatkan, tapi kalau umumnya kita temukan anjing yang liar, gak ada pemilik dan mengganggu orang, itu boleh tentunya dibunuh. Khusus anjing juga, ada hadis yang lain berbunyi, kalau kalian temukan anjing yang hitam polos, gak ada sama sekali warna lain, hitam, bunuhlah segera. Karena dia jelmaan syaitan. Anjing hitam, bukan manusia hitam. Bahaya. Supaya jelas. Karena ini pernah disebutkan, waktu kami lagi pelajari hukum ini di Madinah, pernah ada teman-teman begitu, entah dia nggak paham atau dia iseng. Kami satu kelas ada orang Afrika. Maka dia bilang, berarti semua yang berwarna hitam boleh kita bunuh. Orang di kelas sempat tertawa gitu. Padahal sebenarnya dia cuma bercanda mungkin ya. Situ ada orang Afrika, nggak mungkin manusia kita suruh bunuh ya. Maka ini adalah khusus anjing. Ya. Hewan-hewan lain pun tidak disebutkan masalah itu. Ya. Ini contoh saja. Dan ini umumnya yang memiliki dalil. Allahu a'lam.